rumah saya itu kan pohon mangganya tuh lebat toh Pak. Kalau panen itu, kalau pas lagi musim itu banyak sekali. Nah anak-anak toko, karyawan-karyawan saya tuh pada kepingin sama mangga itu. Sama anak-anak saya tuh dijual. Saya tuh gini mikir, saya heran. Kok karyawanku pada bawain mangga ya? Saya tuh batin. Kok pada nggak ngomong, minta mangga gitu. Kok nggak ngomong minta mangga, kok pada pulang bawa mangga. Akhirnya besok kok lagi saya tegur, kok bisa pada ngambil mangga kok nggak ngomong. Enggak oh Kak, ini beli sama Sema Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Jumal Multazam dan Zakia Copan. Dan kali ini sahabat muda kita masih melanjutkan tentang 6 literasi dasar, yaitu sekarang kita masuk di literasi keuangan. Saya sering menyebutnya adalah kecerdasan keuangan. Nah, kira-kira beginilah ya pendeknya itu. Nanti panjangnya biar Bu Zakia yang jelasin aja. Kalau soal-soal uang tuh beliau lebih paham ya. Jadi uang itu tidak sekedar dipegang untuk belanja. Intinya itu. Anak itu mesti ngerti ya bahwa uang itu bisa berproduksi. Uang itu bisa menghasilkan, bisa berkembang. Ya, tidak hanya untuk belanja. Sehingga orang tidak terjebak, anak tidak terjebak kepada budaya konsumtif, tetapi juga budaya produktif. Nah, sistem keuangannya bagaimana di Indonesia ini? Nah, itu nanti kalau mereka sudah mulai berusia cukup, mereka juga harus melek ya tentang ada saham, ada nilai tukar, ada surat yang dikeluarkan oleh negara tentang finansial dan seterusnya. Tetapi mungkin yang praktis-praktis saja tentang keuangan yang kira-kira perlu untuk dipahami anak-anak. Nah, ini akan saya tanyakan kepada Bu Zakia. Gimana Bu Zakia? Apa sih yang dimaksud? Ya, benar. Literasi keuangan untuk anak aja lah ya. Iya, ini emang topik kita kan untuk anak. Ya. Soalnya kalau kita bicara literasi keuangan secara luas kan luas. Iya, oke. Jadi betul tadi yang Pak Jamal sampaikan. Jadi berkaitan dengan literasi keuangan untuk anak ini, bagaimana anak-anak itu mengenal konsep uang. Uang ini sebagai apa? Oh, sebagai sesuatu yang bisa untuk nilai tukar, untuk belanja, dipakai untuk ketika kita butuh sesuatu, kita tukar-tukaran, kita dapat barang, kita bayar pakai uang. Ketika orang tua bekerja atau berbisnis mendapatkan uang. Bagaimana agar uang ini nanti buat usaha lagi. Nah, literasi keuangan untuk anak-anak ini, bagaimana anak ini mengenal konsep keuangan, konsep uang secara sederhana. Bagaimana anak-anak bisa mengenal konsep perencanaan atau pengelolaan uang secara sederhana. Juga anak-anak diajarkan bagaimana untuk mengambil keputusan terkait keuangan. Keputusan contohnya ketika mereka datang ke warung, mereka pegang uang 10.000. Kalau mereka belinya barangnya banyak, ya uangnya habis. Kalau uangnya habis, mereka sudah tidak ada uang lagi. Ketika mereka bagaimana caranya? Oh, belanja sesuai kebutuhan. Cari dulu yang butuh. Yang sisanya disimpan, ditabung untuk kebutuhan esok hari lagi. Nah, dengan pengenalan-pengenalan ini, harapannya adalah anak mendapatkan modal awal atau anak mendapatkan skill yang insya Allah bermanfaat untuk mereka kelak, di mana mereka bisa mengelola keuangannya secara bijak. Karena kita sudah lihat ya di dalam dunia nyata begitu banyak orang-orang dewasa yang ternyata tidak mampu mengelola uang. Ini kita, sahabat muda, kita tidak bicara uang banyak atau sedikit. Seberapa banyaknya uang itu, seberapa sedikitnya uang itu ketika kita mampu mengelolanya, maka dia menjadi cukup. Dan ini menurut saya dan juga menurut beberapa pakar yang saya baca di beberapa literasi, beberapa literatur, mengatakan skill untuk mengelola keuangan ini sangat perlu diajarkan kepada anak-anak sejak usia dini sesuai dengan umur mereka.
Jadi tidak perlu juga kita langsung mengajarkan secara kompleks keuangan modern secara lengkap untuk anak-anak kecil. Tetapi sesuai usia tahapan umur mereka nih Pak Jumala, itu mereka tuh bisa sebetulnya. Contoh nih Pak, anak saya yang kalau saya kan gini, mengenalkan konsep uang itu kalau contoh di case ya Pak ya di tempat saya, di rumah saya tuh, saya memberikan uang saku mereka tuh seminggu sekali. Dengan jumlah yang berbeda sesuai usia. Yang lebih besar, lebih banyak, sampai ke yang kecil. Lebih sedikit. Nah, dengan saya ngasih tiap hari Senin. Terserah mereka mau dibelikan langsung hari Senin habis ya boleh. Mau disimpan dibuat belanja nanti sampai ketemu Seninnya lagi juga boleh. Dan memang saya relatif membebaskan mereka mengambil keputusan itu. Nggak terlalu saya intervensi. Mau beli yang langsung habis uangnya ya tidak apa-apa gitu. Nggak jarang nih. Tetapi ketika mereka merasakan experience hari Rabu uangnya sudah habis, kan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kan otomatis mereka nggak pegang uang. Nah, di saat itulah baru saya ngasih materinya. Gitu. Jadi bukan di awal saya nasihati ini uang di eman-eman atau enggak, tapi ketika mereka minta uang lagi, kan uangnya sudah nanti ketemu, tunggu hari Senin. Ketika mereka merasakan itu, oh tunggu hari Senin lagi uang. Akhirnya mereka secara otomatis mereka ngatur juga, gitu. Nah ini salah satu cara kita ya. Jadi kita mungkin punya pola masing-masing. Ada yang ngasihnya memang harian, uang saku harian kepada anak. Harapannya juga anak bisa lebih teratur. Tetapi kalau saya memang saya lebih cocok yang mingguan. Iya. Mungkin nanti kalau udah lebih besar lagi bulanan ya. Iya, saya sendiri tidak terlalu cerdas uang sahabat-sahabat ya. Tetapi tua-tua ini saya mulai memahami begitu ya. Bahwa kecerdasan keuangan ini dalam arti memahami konsep uang itu tidak sekedar uang dipakai untuk berbelanja, tetapi bagaimana uang ini bisa berproduksi. Nah, ini yang mungkin belum banyak diajarkan oleh orang-orang tua. Ya, sehingga apa? Kecerdasan produktif ini kurang kita ini tentang uang ini. Karena dunia sekolah kita itu, Pak, yang diajarkan itu adalah bagaimana menulis misalkan 100.000 dalam bentuk tulisan 100.000. Iya, ya kan? Nulis nota berarti ya. Jadi nanti kepanjangan 100.000 suruh nulis nominal RP 100.000. Jadi lebih ke situ. Terus uang ini nilainya berapa? Jadi, kita lebih ke yang sifatnya pendidikan kita itu. Ya jauh itu kalau saya bilang tadi di kemarin di matematika itu masih low level, low order thinking skill, masih very very low. Apalagi literasi keuangan. Iya, itu tadi dia hanya paham dan bisa untuk menulis itu kan masih rendah sekali. Nah, yang sudah advance itu adalah kalau kita itu diberi uang, kemudian kita bisa mengelola uang ini sampai kita mendapatkannya kembali. Ini baru konsumtif. Kalau ini Pak, maaf ya motong. Kalau tadi cerita Pak Jumala uang produktif ini saya tuh ingat Sarah. Sarah itu kalau dapat uang saku hari Senin, dia tuh beli Indomie, 3 pak, beli cappuccino, terus dia buka buku menu ke kakak-kakaknya. Dia buka jasa bikin mie. Kakaknya kan bayar. Super itu. Tapi dia tuh kemarin kalau nanya, ini Bang Zen punya utang 15.000 belum bayar saya. Kakak itu kan utang. Saya akhirnya kan ngomong kesian. Itu yang namanya kecerdasan jadi produktif. Sarah itu uang dia 15.000 itu Pak, itu bisa nambah bisa jadi 25.000 dari uang Indomie. Sarah usia berapa sekarang? Sarah 9 tahun. Nah, itu yang tak maksud itu. Jadi kita ngajari anak itu tidak sekedar bagaimana cara berbelanja supaya cukup sampai mendapatkan lagi, tetapi seperti Sarah. Bagaimana uang ini bisa berproduksi, itu keren, super itu. Nah, itu sahabat-sahabat ya. Satu lagi yang ingin saya ingatkan, Bu Zakia, dan ini saya alami, dan saya masih lihat sekarang orang tua masih ada yang seperti ini. Masih kecil, ojo diajari duit. Tabu, ada yang bilang gitu. Nanti kalau dia khawatir kalau sudah besar, dia kenapa? Karena dianggapnya duit ini membahayakan. Oh tidak teman-teman, duit ini adalah memang pisau bermata dua. Kalau kita nggak ajarkan mereka, mereka akan kepotong. Kepotong dengan uang.
Ya, jadi ini pisau tajam duit ini. Tapi kalau kita bisa piawai menggunakannya, maka ini akan sangat bermanfaat buat hidup kita. Terus Pak, kalau saya tuh kan kalau cara saya ngajarin anak-anak masalah keuangan itu kan tadi satu, uang saku saya kasih mingguan. Yang kedua, saya tuh kan gini, ketika minta uang lagi di tengah-tengah hari minggu dalam seminggu itu, saya bilang kalau mau uang lagi jualan. Mama kasih barang, itu produktif. Mama kasih barang. Lah ini ceritanya yang saya itu kan ya ada itu produktif itu. Ceritanya ada malu juga Pak. Rania sama Sarah itu ngambil sabun cuci tangan, hand sanitizer di tempat saya, ditawarkan ke tetangga-tetangga. Pas PKK, ibu-ibunya tuh cerita, Bu Zakia kemarin itu Sarah sama Rania kesini nawarin sabun cuci. Wah saya ya ada malunya juga, juga. Dari kan dia karena dia enggak malu itu justru. Dan saya tahu cerita dari tetangga waktu PKK, dia bilang. Enggak apa-apa. Nah yang Sema, yang anak saya nomor 2, kan rumah saya itu kan pohon mangganya tuh lebet toh Pak. Kalau panen itu, kalau pas lagi musim itu banyak sekali. Nah anak-anak toko, karyawan-karyawan saya tuh pada kepingin sama mangga itu. Sama anak-anak saya tuh dijual. Saya tuh gini mikir, saya heran kok karyawanku pada bawain mangga ya. Saya tuh batin, kok pada nggak ngomong minta mangga gitu. Kok nggak ngomong minta mangga, kok pada pulang bawa mangga. Akhirnya besok kok lagi saya tegur, kok bisa pada ngambil mangga kok nggak ngomong. Enggak, Kak, ini beli sama Sema. Oh itu ya, itu ya oke ya, produktif, kemudian konsumtif, satu lagi yaitu saving. Iya saving. Saving ya, karena saving ini ada saving yang tidak berkembang, ada saving yang berkembang. Saving yang berkembang itu investasi misalnya ya. Nah ini juga perlu diajarkan kepada anak-anak dari dini. Ngajarin nabung itu bukan kalau lebih, enggak. Sorry ya, saya sendiri juga susah dulu nabung. Alhamdulillah, wasyukurillah, rambutnya putih, cek iso nabung. Tapi zaman dia ora iso nabung. Dan ini bukan soal gaji kurang, no. Tapi soal pola pengelolaan yang salah, dan ini pengajaran masa lalu. Itu sahabatnya, saya kira setidaknya ada 3 yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak, yaitu bagaimana cara mengelola uang untuk konsumsi, bagaimana mengelola uang untuk produksi, ya supaya uang bisa bertambah, berkembang dan berproduksi. Kemudian yang ketiga adalah pola saving, jadi ya agar uang ini bisa berkah dan dimanfaatkan. Ya. Dan saya ini Pak Jumalah mau nambahkan sedikit untuk tips buat ibu-ibu. Jadi ibu-ibu, jangan dikira ketika pola kita memanfaatkan uang itu tidak dilihat dan tidak ditiru oleh anak. Ketika kita berbelanja, kita berbelanja berdasarkan diskon atau kita melihat ada promo baru kita belanja, kita nyontoh. Itu secara otomatis kita ngajarin anak-anak kita belanja itu bukan karena kebutuhan, tapi betul. Karena ada obrolan. Iya. Kalau saya Pak, sampai saya sekarang tuh nahan diri. Kalau memang saya harus kepepet beli barang obrolan, anak saya antarkan pulang dulu. Besoknya saya beli sendiri. Saya memang menghindari beli barang obrolan depan anak-anak. Paling-paling kan cerita di rumah ya. Kalau dia tak antarkan dulu, anak saya tidak tahu kalau beli obrolan. Jadi atau saya memang jadi belanja memang sesuai kebutuhan. Iya. Bukan karena melihat ini lagi diskon padahal mama yang senengannya melihat lagi diskon tuh mama. Dulu saya sempat gitu Pak, waktu awal-awal itu akhirnya efeknya ya jadi uang berapapun jadinya sulit gitu loh untuk karena kalau butuh itu mau nggak ada diskon pun tetap dibeli. Tetapi kalau nggak ada, tapi biarpun ada diskon, kalau kita nggak butuh orang usah dibeli. Iya. Dan kita ibu-ibu ya, khususnya untuk ibu-ibu ini, apa yang kita perbuat dalam kita mengelola keuangan kita sehari-hari di rumah tangga kita, anak-anak kita menyontoh kita. Jadi mereka melihat bagaimana pola kita menjadi konsumtif atau kita menjadi produktif dalam keuangan. Ini anak-anak kita menjadi murid kita secara otomatis. Satu lagi ya, Bu Zakia, saya ingin tambahkan lagi. Satu lagi adalah mengelola keuangan. Tadi saya sudah konsumsi,
pola konsumsi, menggunakan uang untuk konsumsi, menggunakan uang untuk berproduksi, terus kemudian saving, dan kemudian yang terakhir adalah memberi. Nah, ini juga harus diajarkan kepada anak-anak, ke masjid. Ini kita harus bawa, dan itu harus anak tahu. Nek perlu dikasih ke anaknya supaya anaknya yang nyemplung ke ya. Nah, kalau bisa yang di savingnya jangan yang kecil ya, jadi ngajar. Ya, artinya empat ini memang ada rencana keuangannya. Ini sekian ini untuk berjuang, sekian ini untuk makan dan konsumsi lainnya, sekian ini untuk berproduksi. Itu harapannya begitu, sehingga kita menjadi orang-orang yang mandiri dan melek di literasi keuangan. Itu mungkin ya yang paling basic. Tapi kalau sudah keuangan modern ya ada menabung akhirat ya. Jadi anak-anak juga kita ajari konsep. Iya. 4 poin lah kira-kira tadi. Ya. Cukup Pak. Cukup. Yang YouTube Pak. Aku tuh. Saya buka tuh. Pak Jamal. Aku tuh. Oke, demikian sahabat ya yang bisa kita sharing pada video ini, dan jangan lupa di subscribe dan dibunyikan loncengnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.